Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang jawab salam dengan semangat, saya doakan THR-nya cair berkali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Wilayah Dewan Dakwah Islam Indonesia Sulawesi Selatan, yang juga Ketua Pengawas Yayasan Wakaf Umi, Ketua Pengurus dan jajaran pengurus Yayasan Wakaf Umi hadir, ada Rektor Unifa di belakang, ada Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Makassar, sekaligus guru kami. Dan di luar sering saya ditanya, Pak Kiai, itu Pak Kiai Ustaz Said Abdul Samad saudara kandung Ki, karena sama-sama pamnya Abdul Samad di belakang. Ya, para tokoh, para guru besar, ada Ketua ICMI Sulsel Profesor Andi Tamsil, seluruh guru besar, profesor dan hadirin dan hadirat. Kalau saya sebut satu-satu itu habis waktunya. Baik Bapak sekalian, alhamdulillah malam ini sudah malam ke-26 ya, bulan suci Ramadan. Sisa beberapa hari lagi insyaallah kita akan mengakhiri bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Ya, tadi ketika protokol menyebut nama, penceramah adalah Dr. Kiai Haji Muhammad Ishak Samad. Berapa waktu lalu, waktu Pak Rektor waktu itu masih Prof. Basir Muding, di Bali ada acara pertemuan Rektor se-Indonesia, pas hari Jumat. Di hotel itu ndak ada khatib. Jadi Pak Rektor Umi waktu itu ditanya, bisa khatib? Langsung balik beliau, PR4 bisa. Saya bilang siap, Prof. Begitu dikasih namanya itu, oh ini Dr. Kiai Haji. Pulang dari sana, Rektor kemudian memberikan SK sebagai salah satu pembina pesantren di Umi. Diberi juga Kiai di SK itu. Ini Wakil Rektor 5, Prof. Hatta Patta, ketemu istri saya di pengantin. Beliau katakan, Bu, selamat ya, ini WR4 sudah diberi gelar Kiai, baik di Bali maupun ada SK-nya dari Rektor. Istri saya mengatakan, alhamdulillah, itu artinya kepercayaan yang diberikan. Cuma WR5 bilang, hati-hati Ki Bu, kalau sudah dipanggil Kiai itu tidak bisa itu hanya satu istrinya. itu istri saya langsung bilang, kalau begitu jangan Prof, jangan dipanggil. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, ya pada kesempatan ini tema ceramah kita adalah golongan pendusta agama. Saya sangat senang di masjid kita ini karena mubaliknya itu diberi kesempatan untuk memberi tema. Karena kalau tidak ada temanya, ya yang diulang-ulang itu saja, satu saja ayatnya, kutiba terus. Ya. Alhamdulillah di masjid kita ini saya kira sangat bagus. Dan saya beberapa kali sebenarnya dijadwal di Ramadan, baru kali ini ada kesempatan gitu ya, alhamdulillah. Karena ini yang menghubungi saya ini orang komunikasi KPI, Ananda. Jadi pintar dia tidak tanya, bilang bisa Jaki hadir nanti malam Ustaz, tidak. Langsung dia bilang, tidak ada acara nanti malam toh? Oh, tidak ada. Langsung dikatakan di sini, jadi tidak bisa mengelak gitu ya. Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang kita hafal semuanya dalam Quran surah Al-Ma'un, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Dari ayat ini tuh kelihatannya ada berapa yang dianggap sebagai pendusta agama.
Nah, apakah dusta sama dengan bohong? Ya, dalam bahasa Indonesia sama, ya. Orang yang tidak berkata benar dianggap pembohong, dusta. Apakah sama dalam Al-Qur'an? Ya, ternyata tidak gitu ya. Kalau saya tanya ibu-ibu di belakang yang sudah bersuami, siapa di antara ibu-ibu di belakang yang tidak pernah membohongi suaminya, Bu? Angkat tangan. Tidak ada. Ya, pernah semua berarti kalau begitu, Bu ya. Ya, karena itu di bulan Ramadan ini jangan sampai kita tinggalkan Ramadan kita belum diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pada hakikatnya kita semua ini ada dosanya. Karena itu pendusta agama yang dimaksud di sini adalah salah satunya menghardik anak yatim. Ya, saya ada di sini Ketua Basnas Kota Makassar, Pak Dr. Jiwaspada. Ya, kami juga di Basnas Provinsi berapa waktu lalu diminta Kapolda untuk datang di sana untuk mengambil zakat fitrah anggota polisi Polda, dan itu diserahkan sekitar 287 juta kepada Basnas Provinsi Sulawesi Selatan untuk disalurkan kepada panti-panti asuhan, karena memang setiap tahun Polda menyalurkan zakat fitrahnya itu langsung ke panti asuhan. Tapi 2 tahun terakhir ini dipercayakan kepada Basnas Provinsi. Kenapa? Karena ya Basnas itu dalam menyalurkan tidak langsung, harus melakukan verifikasi dan validasi. Dan ternyata tahun lalu itu ada panti asuhan yang diverifikasi dan divalidasi, ada yang satu bangunan tapi 15 anak yatim piatu, dan ada 3 yayasan di situ. Jadi 3 stempelnya. Nah, 3-tiganya itu ketika minta di Polda itu langsung dikasih semua. Misalnya masing-masing 2,5 juta satu panti, jadi satu orang itu dia dapat 7.500.000 untuk panti itu. Tapi ketika dikasih ke Basnas untuk menyalurkan, ya hanya satu saja yang dikasih. Satu, karena hanya satu bangunannya, hanya anak yatim piatunya hanya itu saja. Ya, sehingga karena itulah mungkin yang seperti itulah yang dianggap orang yang menghardik anak yatim, mengeksploitasi anak yatim. Karena itu biasanya ibu-ibu kalau ada dari panti asuhan yang datang ke kompleks-kompleks bawa map ini, ya mungkin apakah perlu diinterogasi? Saya kira tidak perlu ya. Ya sesuai dengan keikhlasan kita saja untuk berinfak atau bersedekah. Ya, bahkan kalau memang tidak ada uang, ya paling tidak senyum saja dengan kata-kata manis ya. Karena sedekah dalam Islam itu, senyum itu adalah sedekah dalam Islam. Walaupun biasa di kampus mahasiswa ditanya kalau lewat itu kota amal, kenapa kok senyum-senyum sama kota amal? Dia bilang saya lagi bersedekah Ustaz, karena tidak ada uang di dompet. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, karena itu orang yang menghardik anak yatim adalah orang yang mengeksploitasi. Karena memang ada orang yang memang dijadikan ini sebagai pekerjaan, profesi. Ya, kami di Antang tinggal di kompleks, itu kadang ada satu mobil pickup, isinya itu orang-orang yang kemudian disebar ke rumah-rumah. Nah, jadi sekali kita kasih, misalnya kasih 10.000, 15.000, besoknya pasti ada yang datang, bukan lagi orangnya, ganti orang. Karena mereka memang diorganisir oleh mereka, termasuk mungkin di lampu-lampu merah gitu ya. Ya, saya pernah ketemu di lampu merah, saya tanya, "Kamu Islam, Nak?" "Oh, Islam, Ustaz." "Kamu bisa syahadat?" Dia bilang, "Apa itu syahadat, Ustaz?" Kasihan karena tidak pernah mendapatkan pendidikan Islam. Dia bilang syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oh, kalau itu Ustaz saya tahu, waktu disunat saya baca itu. Jadi dia tahu syahadat itu tapi dia tahu bahwa itu adalah syahadat gitu ya. Yang lain kali kalau ketemu ya ditingkatkan lagi, bisa Al-Fatihah dan seterusnya ya, sehingga mereka pendidikan agamanya tidak hanya di formal saja tapi juga ini.
Itu yang pertama, pendusta agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, ya, para pendusta agama adalah orang yang tidak mendorong pemberian makan kepada orang miskin. Ya, tentu di bulan Ramadan ini sangat penting ya, sering kita tadi disebut banyak yang menyumbang untuk buka puasa, saya kira itu luar biasa. Karena memang dalam Al-Quran disebut wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta kita itu ada hak fakir miskin, diminta atau tidak diminta. Ya, menurut ulama itu ada 3 konsekuensinya kalau tidak dikeluarkan. Yang pertama, bisa saja doa tidak diterima. Setengah mati kita berdoa supaya anak kita soleh soleha, tapi tidak diterima. Kenapa? Karena ada haknya fakir miskin tidak dikeluarkan. Bahkan kalau Ketua Basnas Kota Makassar lebih ekstrim lagi, Ustaz Sasar Tamanggong, beliau katakan zakat infak sedekah itu seperti tulang. Jadi kalau kita beli ikan bandeng, sebenarnya itu hak kita karena kita yang beli. Tapi tidak mungkin dimakan semua itu ikan, sisiknya, tulangnya, tidak mungkin dimakan semua. Ada ahli perikanan di sini, Prof. Andi Tamsil gitu ya. Tidak mungkin dimakan itu tulangnya, dimakan hanya dagingnya gitu ya. Nah, begitulah juga harta kita, ya walaupun itu kita yang dapatkan gaji kita dan seterusnya, maka ada hak orang lain yang harus dikeluarkan di situ. Yang kedua, bisa saja kalau tidak dikeluarkan itu di akhirat, harusnya kita sudah masuk surga karena pahala puasa, pahala haji, umrah dan seterusnya, tapi ditunda dulu. Kenapa? Karena ada haknya fakir miskin yang belum dikeluarkan. Yang ketiga, bisa saja keluar sendiri itu harta kita. Tiba-tiba ban motor kempes, tiba-tiba anak cucu sakit, maka harus dikeluarkan. Ya karena itulah memang menjadi hak orang lain dari harta itu. Ya, di sini ada Prof. Bahar Semailah, Ketua LP2S. Berapa kali saya ceramah di tempat lain, saya sudah minta izin ke beliau untuk menceritakan pengalaman beliau ketika COVID. Jadi beliau waktu COVID sudah divonis luar biasa gitu ya, tapi beliau telepon keluarganya untuk dibagikan uang sama emas kepada panti asuhan, kepada fakir miskin. Kalau tidak salah jumlahnya lumayan juga, Prof ya. Ya, itu ya mungkin beliau mengatakan ya inilah nanti amal jariah saya. Tapi alhamdulillah setelah 1 minggu ternyata sehat dan sehat sampai sekarang. Alhamdulillah. Itu ya jadi motivasi yang luar biasa. Ya apalagi Ibu Ketua Pengurus ya Ibunda, mungkin kalau ada di belakang ya, itu luar biasa beliau mengeluarkan infak sedekahnya kalau pergi keluar negeri atau ke kota lain itu selalu ada apa namanya itu memberikan sedekah ya kepada keluarga besar. Hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panjang barangkali 20 menit saja. Ya, sedikit lagi. Yang ketiga, orang yang termasuk golongan pendusta agama adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, ini saya kira jangankan kita ini sebagai manusia biasa, para sahabat saja itu susah ya. Dalam satu riwayat dijelaskan bahwa Nabi pernah memperlombakan mana di antara sahabatnya itu yang paling khusyuk dalam sholatnya, dan Nabi mengatakan saya akan berikan hadiah onta yang paling bagus kalau bisa sholat khusyuk mulai dari awal takbiratul ihram sampai akhir. Dan dicobalah semua sahabat mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, dan ternyata tidak ada yang bisa betul-betul khusyuk kecuali Ali karramallahu wajhah, karena Ali itu baru berwudu saja sudah gemetar. Kenapa gemetar? Karena dia mau menghadap kepada penguasa alam semesta, mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau katakan, kalau misalnya ada panah di tubuh saya,
cabutlah panah itu ketika saya sholat, saya pasti tidak merasakan apa-apa. Nah, jadi ketika mengikuti lomba yang disampaikan Nabi itu, setelah sholat, salam ditanya, bagaimana Ali? Ya, Ali mengatakan, sebenarnya Rasulullah, saya bisa khusyuk sampai sujud terakhir. Nah, di sujud terakhir itu saya ingat itu hadiah, bahwa ternyata semua sahabat yang lain sudah menyerah, hanya saya yang bisa, tapi akhirnya saya juga tidak bisa khusyuk sampai akhirnya tidak ada yang mendapatkan yaitu. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang lain dari ayat surah Al-Maun ini adalah pendusta agama adalah orang-orang yang ria dalam kehidupan ini, ya, melaksanakan berbagai ibadah yang dilakukan tetapi ada niat yang lain selain karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir bahwa kita yang tergolong orang yang pendusta agama adalah orang yang memberikan sesuatu yang sebenarnya dia sudah tidak berguna barang itu, tetapi tetap dia berikan kepada orang lain. Ya, karena itulah mari kita di akhir ceramah ini mari kita tingkatkan kepedulian kita kepada kaum duafa dan anak yatim, kemudian menjaga kualitas sholat kita dengan khusyuk dan ikhlas. Kita hindari sifat riya dalam ibadah. Ada yang tanya, kalau kita pergi umrah Ustaz, terus di Mekah itu kita selfie baru diupload di media sosial, apakah itu masuk kategori riya Ustaz? Ya, nanti kita tanya Andre Guruta di sini Pak Ketua Muhammadiyah Kota Makassar. Ya, tapi kalau menurut saya pribadi ya innamal a'malu binniyat. Tergantung niatnya. Kalau dia niatnya itu foto upload untuk menunjukkan bahwa coba lihat saya nih, saya sudah lagi umrah gitu ya misalnya. Tapi kalau dia berniat untuk memberi motivasi kepada orang lain supaya orang lain juga punya motivasi untuk bisa mendapatkan ibadah dari sana, ya saya pikir tidak seperti itu. Saya kira demikian Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah kita menjadi ringan tangan dalam membantu sesama dan semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat sebagai pendusta agama dan menjadi hamba Allah yang benar-benar iman dan beramal soleh. Mari kita berdoa semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini kita lapangkan hati kita untuk banyak berbagi kepada sesama dan menjadikan kita insyaallah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Segala amal ibadah kita diterima dan diampuni segala dosa-dosa kita, dan insyaallah kita semua mengakhiri kegiatan atau ibadah di bulan Ramadan ini dengan baik dan betul-betul kembali memperoleh fitrah kesucian kita karena dosa kita kepada Allah diampuni dan juga kita saling memaafkan kepada sesama. Terima kasih atas nama Ketua Umum DPP IMIM atas kerjasamanya dengan IMIM dalam beberapa mubaliknya yang diundang ke sini. Dan juga mohon maaf jika dalam penyampaian ceramah ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahu waliyul taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.